ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Banyak atau banyak banget, Pak? Banyak banget. Bisa kita hitung nggak? Enggak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi kita semua nih mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau hitung, kalian mau hitung nikmat-nikmat yang kuberikan, tidak akan bisa, Pak. Allah masih gerakan langkah kaki kita ke sini nih untuk bukan hanya sholat maghrib berjamaah, tapi juga duduk di majelis ilmu. Merasakan bagaimana nikmatnya majelis ilmu. Nikmat gak, Pak? Nikmat. Kadang kan maaf ya, ada orang-orang kan yang bingung. Ini Bapak ngaji mulu. Dari Sawangan datang ke mana nih, Duren Sawit. Seakan-akan kita juga mau jelasin bingung kan? Nikmat nih. Nikmat yang luar biasa. Yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Tapi ingat, syaitan juga nggak ridho ketika kita datang ke sini. Syaitan nggak nyerah, Pak. Duduk di sini bisa nggak paham? Bisa. Cenderan dikit, set, komat udah, ya kan? Pegang HP sedikit, ibu-ibu udah sampai di si Cakung nih. Ntar lagi sampai nih, bawa kurir nih, buka toko oren, dia lihat cek barang udah sampai di mana. Udah tuh. Gak inget lagi udah. Jadi ingat, ayo waktu yang sebentar ini kita manfaatkan untuk konsentrasi. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cinta Rasul yang hakiki. Karena jujur, ketika kita menjadi umat Rasulullah SAW, tidak akan ada yang berani mengatakan tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Betul? Pasti semua mengaku cinta, Pak. Yang kenal sunnah, yang gak kenal sunnah, bahkan yang berani melakukan hal-hal yang dilarang, yang dibenci dalam agama Islam, merasa mereka berada di atas sunnah. Dan bahkan kadang pakai dalil juga. Lalu bagaimana cinta Rasul yang hakiki? Ini yang kita coba pahami zaman sekarang. Di saat ini kita coba pahami di waktu yang singkat agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar dalam mencintai Rasulullah SAW. Dan ini jauh lebih penting daripada tentang bagaimana cinta suami istri, ya, bagaimana pengobatan, bagaimana begini begitu, bagaimana cinta kita yang hakiki kepada Rasulullah SAW. Ada suatu kisah seorang ulama, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menyebutkan hadis tentang rintihan pohon kurma. Jadi ada hadis yang berbunyi bagaimana ketika suatu saat ada pohon kurma yang sering digunakan sebagai sandaran oleh Rasulullah SAW ketika berbicara dengan sahabatnya. Ketika sedang berkhutbah, bersandar di sebatang pohon kurma ini. Hingga suatu saat segelintir wanita dari kaum Ansor, berarti di mana nih, Pak? Di Mekah apa di Madinah? Madinah. Nah. Segelintir wanita Ansor membuatkan mimbar.
mimbar untuk Rasulullah SAW. Sehingga gak berapa lama terdengar Pak rintihan, menangis, menjerit. Orang sahabat bingung ini dari mana? Ternyata rintihan itu bersumber dari sebatang pohon kurma ini yang menangis terseduh-seduh, bagaikan unta yang sedang hamil, bagaikan anak kecil. Kenapa pohon kurma ini bisa menangis? Karena rindunya kepada Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai kaum muslimin, sebatang pohon kurma bisa merintih karena rindu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalian harusnya lebih berhak rindu. Apalagi zaman sekarang, maaf, banyak orang-orang yang sudah mulai meninggalkan ajarannya dengan ucapan itu kan cuma sunnah. Ada nggak Pak yang begitu Pak? Banyak, ada oknum lah ya, oknum. Lalu bagaimana dengan seorang ulama, gurunya Imam Bukhari, Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, bercerita ketika Al-Humaidi ini sedang bersama Imam Syafi'i. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menjawab, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini dan begini dan begitu. Setelah pertanyaan itu, laki-laki ini kembali bertanya sama Imam Syafi'i. Wahai Imam, bagaimana pendapatmu? Imam Syafi'i mengatakan, apakah kau menemui aku di gereja, di sinagog, sehingga kau berani bertanya kepadaku setelah aku katakan begini pendapat Rasulullah SAW? Bapak-bapak bisa cek di kitab Syiar A'laman Nubala bagaimana tentang kisah ini. Imam Syafi'i Pak, yang kita kebanyakan di Indonesia mazhab Syafi'i kan, gak berani. Imam Bukhari hafal 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis gak sahih, mencatat dalam bukunya kitab Sahih Bukhari 7.275 hadis kurang lebih. Setiap mau nulis sholat 2 rakaat Pak, mandi dulu, sholat dulu, mau nulis Pak, bayangkan 7.275 hadis. Kalau kita lihat perilaku mereka para ulama dengan perilaku kita, di mana posisi kita sekarang nih? Apa cinta kita dibandingkan dengan cinta mereka yang luar biasa bisa seperti itu? Kita di mana rasa cinta kita? Apa bukti dari pengakuan kita? Karena sejatinya mereka telah menghidupkan sesuatu yang mulai mati di diri kita. Oleh karena itu Anda mengajak para jamaah, yuk kita kembalikan lagi, kita hidupkan lagi rasa cinta yang hakiki kepada Rasulullah SAW. Karena waktu telah berjalan jauh Pak, waktu terus berjalan. Fitnah sudah tersebar di mana-mana. Apalagi zaman sekarang, apa fitnah terbesar kita? HP. Nih. Menurut data, orang Indonesia kurang lebih 6 jam 38 menit di depan HP Pak. 6 jam 38 menit rata-rata. Bayangkan, hampir mendekati angka butuhnya tidur. Iya kan? Sebagian manusia tidak tersibukkan dengan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Lagi ngapain Pak? Lihat nih, lagi mancing dia. Di TikTok nih, live mancing. Ya nggak dapet lagi. 2 jam nonton mancing Pak. Buang habis waktunya. Yang dapat siapa? Dia cuma buang-buang waktu. Telah berlalu rasa cinta kita yang hakiki.
Meskipun kita mengaku memilikinya, meskipun kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kita sibuk membincangkan ini sunnah, tapi benarkah kita mengikutinya? Benarkah kita benar-benar melakukannya? Benar-benar mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW? Karena jujur, cinta kepada Rasulullah SAW ini lebih sulit dan bukan perkara sepele. Dalam hadis diriwayatkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai olehnya, min walidihi, siapa walidihi? Orang tuanya. Wa waladihi, siapa waladihi? Anak-anaknya. Wan nasi ajmain, semua manusia di muka bumi ini. Mau istrinya, mau ibunya, mau mertuanya, semua Pak, mau anak-anaknya. Coba kita resapi makna hadis ini. Singkat tapi dalam Pak. Bayangkan, ada suami istri baru menikah, yang teman-temannya lain juga menikah. Bukan nikah lagi Pak. 10 tahun menikah berjalan, qadarullah, Allah belum berikan rezeki anak. Setiap hari dia lewati melihat anak-anak. Adiknya punya anak, ya kan, temennya punya anak. Tetap. Kemudian istrinya telepon. Ya, suaminya lagi kerja. Ya, kayaknya aku positif nih. Apaan positif? Baterai kata dia. Positif. Udah cek. Alhamdulillah kata dia. Coba cek lagi. Udah 3 kali kata dia. Kira-kira Pak, seorang suami di kantor dengar kabar gitu gimana Pak? Hah? Pulang nggak? Pulang. Udah nggak konsen udah. Pulang. Ayo mah kita ke bidan. Kita cek. Bidan USG mengatakan insya Allah ada bayinya Pak. Bagaimana perasaan si suami dan istri ini Pak? 10 tahun udah ditunggu. Udah kebayang tuh. Mau beli, kalau anak laki-laki kita beliin sepatu bola biar bisa ikut di FIFA. Piala dunia dipikir sama dia. Kalau anak perempuan nanti dibeliin baju begini begitu, pakein niqab. Udah kepikir macam-macam di kepalanya. 9 bulan 10 hari lahir anaknya. Coba, bagaimana perasaan orang tua ini? Gembira luar biasa. Kalau boleh nggak usah kerja kata dia. Mau di rumah main sama anak yang sudah ditunggu-tunggu. Karena cintanya kepada anak yang sudah ditunggu-tunggu. Dan kita harus cinta kepada Rasulullah SAW lebih dari itu. Lebih dari itu Pak. Jadi ini bukan perkara sepele. Lebih dari itu kecintaan kita. Dan ini jauh lebih berat. Karena jujur, tidak ada rekaman suara, tidak ada rekaman video. Kalau anak kita ya Pak, kita bisa sentuh, kita bisa ngobrol, istri kita bisa makan berdua, bisa bercerita. Kadang kita mengaku cinta, tapi maaf, itu baru sekedar di mulut. Karena cinta itu butuh syarat. Ada syarat. Apa syarat kalau mau cinta? Ada yang tahu nggak? Mana? Angkat tangan, Anda bawa hadiah nih insya Allah. Siapa? Mana? Silakan. Silakan Pak. Apa syarat cinta? Bukan. Kita umum. Kalau cinta harus apa dulu sama sosok itu? Silakan Bapak. Masya Allah, barakallahu fiik, hadiah buat Bapak. 52 persoalan sekitar hukum haid, jangan. Silaturahim nih, boleh deh. Ini hadiah buat Ahwat nih. Cinta itu harus kenal. Nggak ada cerita
bisa cinta kalau nggak kenal, ya kan? Mau nikah aja suruh ta'aruf ya. Ta'aruf itu apa? Kenalan. Tahu orang tuanya, tahu bagaimana dirinya. Seorang istri, ibu-ibu nih kalau cinta sama suami, tahu nih. Suami jam segini, ya paling lagi nongkrong di warung kopi. Suami jam segini habis maghrib, paling di masjid Babu Salam, dengar kajian. Tahu jadwalnya. Karena nggak cukup ketika kita mengaku cinta, tapi cuma tahu data KTP. Tahu data KTP Pak? Nama, tanggal lahir, alamat. Nggak cukup kita tahu Muhammad bin Abdullah, ya kan? Lahir di Mekah, wafat di, nah lahirnya tahun gajah. Tanggal dan bulannya, nah itu hilaf ulama tuh. Gak cukup. Kalau seperti itu Pak, tukang fotokopi di depan rumah tuh, Pak Wawan, bunga rampai 4. Ana cinta sama Pak Wawan, lihat KTP doang. Pak Budi, aku cinta sama Pak Budi ini. Gak cukup Pak. Kita harus benar-benar tahu. Harus benar-benar kenal. Dengan kenal akan tumbuh rasa cinta. Tahu bagaimana kepribadiannya. Tahu bagaimana perjuangannya. Dan kita bukan diperintahkan cuma cinta. Bahkan diperintahkan berselawat. Ketika disebutkan namanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat pun berselawat untuk Rasulullah SAW. Bayangkan Pak. Dan bukan cuma itu. Allah berikan ancaman bagi orang-orang yang pelit. Apa bahasa pelitnya di sini? Bakhil. Bakhil bahasa Arab Pak. Buntut apa? Bujung kasir. Apa? Bahasa Betawi itu Pak ya? Medit, nah itu. Kalau di Palembang kemarin getah basah Pak katanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan al-bakhilu, orang yang pelit, medit, alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang pelit adalah orang-orang yang disebutkan namaku dan dia tidak mau bersolawat. Dari pertama sudah berapa kali Anda mengucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alangkah ruginya kita bila kita termasuk golongan yang bakhil. Dan salawat gak mesti Pak teriak-teriak satu masjid kedengeran, gak usah. Gak usah pakai speaker gede-gede, gak usah. Gak usah berjamaah, gak usah. Cukup kita ucapkan di lisan kita, kita yang dengar dan meresap di hati Pak. Itu jauh lebih bermakna dibandingkan kita jerit-jerit paling 2 kali, habis itu serak dia. Ya kan? Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang pelit. Mulailah dari saat kajian ini dan seterusnya. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah. Kenapa dibilang solawat? Orang yang gak mau bersolawat pelit, bakhil. Kenapa? Karena solawat itu mudah. Mudah gak solawat Pak? Mudah. Solawat mudah Pak. Nggak pakai wudhu dulu, iya kan? Nggak pakai scan kris dulu, nggak pakai, nggak keluar duit. Salawat mudah. Jadi jangan merasa kita paling cinta kalau kita masih pelit dalam berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hari Jumat yang memang sudah berlalu sih.
di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika mengaku cinta, manifestasi atau bukti dari cinta itu, kita mengikuti kemauan orang yang kita cintai, Pak. Ngikut, Pak. Gak pakai nanya-nanya. Ini sunnah apa wajib? Ini fardu kifayah apa sunnah muakkad? Ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya, dan kita tidak ada uzur untuk tidak mengerjakannya, bismillah, udah gas. Nggak pakai milih-milih. Lain cerita kalau misalnya waktunya bersamaan dan harus milih, ini lain. Contoh, ketika waktu subuh sudah mau habis, dia belum sholat. Apakah dia sholat subuh atau qobliyah subuh? Mana yang dia kerjakan? Sholat subuh jelas. Jika memang waktunya cuma cukup buat 2 rakaat sholat itu. Ketika waktunya memang sempit itu misalnya, gak ada pilihan, ya memang kita harus memilih. Tapi ketika waktu kita luang, panjang, kerjakan bismillah. Gak pakai tanya itu sunnah apa wajib dan yang lainnya. Karena jujur, ada sebagian orang yang mengatakan sholat di masjid bagi laki-laki hukumnya apa, Pak? Ada sebagian yang di luar berpendapat lain. Bagaimana? Apa kata mereka? Sunnah. Itu realitanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang selalu bahkan lagi sakit, Pak, masih sholat berjamaah tuh. Ini enggak, kan sunnah muakkad. Udahlah Pak RT aja wakilin, aneh di rumah katanya dia. Enggak gitu konsepnya. Ketika kita mengaku umat Rasulullah SAW, bismillah jalan udah. Kita ngaku umatnya nih. Jadi kalau ngaku butuh bukti. Tanpa alasan. Lain cerita kalau memang uzur. Hujan deras banget ya kan. Atau memang lagi sakit atau bagaimana. Dan kadang kita untuk mencintai, kita memerlukan beberapa alasan-alasan. Oleh karena itu ayo kita lihat alasan-alasan yang seharusnya membuat kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, dari akal dulu lah, dari akal, logika kita. Silakan buka, mau AI seperti apa, ChatGPT, Cloud, Perplexity, silakan ketik di situ. Siapakah manusia terbaik sepanjang zaman di muka bumi, Pak? Ketik silakan. Yang buat AI siapa, Pak? Orang Islam bukan? Bukan. Kira-kira jawabannya apa coba? Bahkan ada seorang astrofisikawan Yahudi, ada bukunya, namanya Michael Hart. Dia menulis 100 most influential person in history. 100 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah. 100 orang diurutin sama dia. Kira-kira dia Yahudi nih Pak, astrofisikawan Pak, bukan sembarang orang. Dan kita tahu orang Yahudi diberikan kecerdasan sama Allah. Astrofisikawan. Tahu yang nomor 1 siapa Pak? Rasulullah SAW. Baru di bawahnya tuh nanti ada Nabi Isa, ada Fir'aun, ada ya teruslah ke bawah. Dan yang di bawahnya itu misalnya namanya misalnya Fir'aun lah katakan. Nanti ditulis dari tahun segini sampai tahun segini. Bapak tahu yang ditulis beliau Rasulullah SAW dari 14 abad yang lalu sampai kapan Pak? Garis titik 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 titik. Apa maknanya?
Sampai kiamat. Biasanya kita kerja gitu kan. Kerja di perusahaan A. Dari 2020 garis titik. Masih kerja tandanya. Ini orang Yahudi, Pak. Yahudi aja ngakuin. Masa kita punya teladan yang kita nggak mau mengidolakan, nggak kita cintai gitu. Dan kita tahu beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia paling bebas dari dosa, paling mulia. Ada yang lebih mulia daripada beliau alaihi salatu wassalam? Nggak ada. Tidak pernah dilahirkan oleh ibu manapun seperti beliau dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti. Jadi hati-hati kalau ada yang ngaku nabi-nabi, ya gimana kalau ada yang ngaku nabi nggak tuh? Kita lampor sama polsek, Pak, biar disikat. Karena kita kadang Indonesia suka lucu-lucu nih. Ada yang ngaku nabi, ya kan? Ada yang ngaku malaikat Jibril, ada nggak? Ada. Tidak ada lagi nabi, sudah. Rasulullah SAW adalah nabi penutup, rasul terakhir, sudah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Rasulullah SAW amat cinta dengan kaumnya, dengan umatnya. Dalam hadis yang panjang riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana kisah tentang syafaat di padang mahsyar. Ketika semua kita, termasuk Anas, semua kita berdiri, telanjang, gak disunat, ada yang keringat tertutup semata kaki, sedengkul, ada yang tenggelam, bingung semua, menunggu hari perhitungan, bertanya-tanya, ada yang bisa bantu atau tidak? Ada manusia yang menyarankan pergilah ke Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Pergi semua manusia berbondong-bondong. Dan Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Anda nggak bisa bantu, Anda nggak berhak. Nabi Adam alaihissalam menyarankan pergilah ke Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah Al-Khalil, kekasih Ar-Rahman. Sampai di Nabi Ibrahim alaihissalam kembali yang kata, Anda nggak berhak. Disarankan pergi kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa adalah manusia yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban pun yang sama diterima. Pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa angkat tangan, Anda nggak berhak. Dan menyarankan pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW meminta kepada Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Lihat betapa cintanya beliau alaihi salatu wasallam kepada umat. Beliau alaihi salatu wasallam adalah sosok yang pertama kali melewati jembatan Sirat dan berdiri di ujung jembatan Sirat itu. Jembatan yang membentang antara surga dan neraka, yang kita tahu yang begitu tipis, yang menyiksa orang-orang yang melewatnya. Ada duri-duri yang cabik-cabik manusia, yang menarik, yang menggelincirkan. Dan ketika setiap umatnya lewat, beliau SAW mengatakan, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Betapa sayangnya kepada umatnya. Sudah sepatutnya ketika ada sosok yang begitu cinta kepada kita, kita pun harus cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Alasan yang ketiga, kita harus sadar perintah cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya perintah biasa. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Allah, sepatutnya kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan bukan cuma itu, Allah kaitkan pula dengan mendapatkan cintanya.
yuhibbukumullah, ya, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan cuma dapat cinta Allah, dihapuskan dosa-dosanya. Cinta kepada Allah, mendapatkan cinta Allah, diampuni dosa-dosanya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Karena apa? Karena agama yang sempurna ini diajarkan, dituntun oleh beliau SAW lewat ucapan beliau, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat persetujuan. Oleh karena itu, kita harus terus mempelajari, mendalami. Sudah sejauh mana kita mengetahui tuntunan Rasulullah SAW. Dan ketika kita ingin mengenal tidak cukup hanya dari nama, tanggal lahir, tempat tinggal, tapi kita benar-benar harus mengetahui bagaimana kisah kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Ada satu kaidah fikih yang berbunyi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna karena sesuatu, jadi sesuatu yang wajib jika memerlukan perantara atau wasilah, maka wasilahnya itu menjadi wajib. Bapak-bapak datang ke masjid, sunnahnya pakai minyak wangi, ya Pak ya? Jadi membeli minyak wangi untuk pergi ke masjid hukumnya sunnah. Bapak-bapak mau sholat ke masjid, baju nggak ada, qadarullah, nggak usah ditanya kenapa. Di depan ada yang jual baju, beli bajunya jadi wajib karena syarat wajib, syarat sahnya sholat menutup aurat. Jadi ketika kita wajib mencintai Rasulullah SAW, berarti mengenalnya lewat sejarahnya menjadi wajib. Bagaimana kita bisa cinta kalau sejarahnya pun kita nggak tahu? Kenapa lahirnya di Mekah? Terus bagaimana perjuangan di Mekah? Bagaimana Baitul Aqabah pertama, kedua? Terus menjadi dasar untuk hijrah dan seterusnya. Bagaimana Isra Mi'raj? Bagaimana perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Dan kehidupan beliau SAW penuh dengan arti, penuh dengan hikmah. Yang alangkah beda dengan kisah-kisah pejuang atau yang lainnya. Kita bicara kehidupan manusia termulia, Pak, yang jalur kehidupannya sudah Allah gariskan menjadi teladan buat kaum muslimin. Alasan yang lain, karena beliau alaihi salatu wassalam adalah suri tauladan yang terbaik yang Allah siapkan buat kita. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dalam satu hadis dikatakan ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, akhlaknya Al-Quran. Ketika dikatakan la'ala khuluqin azim, la'ala itu di atasnya Pak, bukannya di atas banget. Ala ada la'ala di. Jadi benar-benar di atas akhlak yang mulia, bukan cuma punya, tapi lebih mulia daripada yang lain. Dan Allah perintahkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan laqad, lihat laqad. Sesungguhnya ada diri Rasulullah SAW, ada suri tauladan terbaik buat kalian. Ketika kita ada suri tauladan terbaik, gak usah sibuk belanja yang lain. Beli biografi orang bule, ya kan? Orang ini dibaca. Di dalam kehidupan Rasulullah SAW ada semua.
Dan teladan atau idola ini jelas berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Banyak yang diambil, banyak yang dicontoh. Tadi anak kesini, lihat Cristiano Ronaldo banyak banget di jalan. Ada yang lagi naik ojol, ada yang lagi beli seblak. Macem-macem, Pak. Kenapa dia mau pakai jersey itu sih? Kenapa nomor itu sih yang dia pilih? Kenapa nama itu? Karena dia bangga, karena dia meneladani itu. Karena banyak yang diambil dari dia. Sumber inspirasi. Karena gaya hidup idolanya mempengaruhi dia. Bapak-bapak yang hobi nonton MotoGP, siapa idolanya? Valentino Rossi, bukannya? Hah? Valentino Rossi. Itu kalau habis nonton MotoGP itu ke warung beli gula, nikung-nikung. Set. Nyontoh. Kata Pak RT, kenapa lagi itu si bapak tuh? Habis nonton MotoGP. Terpengaruh. Tidur pakai baju bola, nungguin Piala Dunia, ya kan? Hafal tuh. Misalnya Muhammad Salah, dari negara mana, ya kan? Pindah kemana, main di tim mana, dari tahun berapa, udah pernah ikut Piala Dunia atau belum? Janjian nobar, patungan beli gorengan, ya kan? Segitunya tuh. Gak bangun di miss callin berkali-kali. Ibu-ibu juga gitu. Kalau ada idolanya, selebgram Indonesia katakan ya, ditiru semua tuh. Di follow Instagramnya. Bahkan ART-nya di follow Instagramnya. Biar ketahuan dari point of view lain katanya, subhanallah. Dan ini kita yang diperintahkan untuk dicontoh Rasulullah SAW. Kita dapat meniru semua yang beliau SAW kerjakan. Misalnya ada yang mengatakan, Ustaz, ana ini guru Ustaz. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, Pak. Bukan cuma di kelas atau di masjid. Bahkan ketika di atas keledai. Dijelaskan. Ketika sedang perang, sedang ini dijelaskan. Lagi capek, lagi senang, dijelaskan. Ustadz, anak pedagang Ustadz. Rasulullah SAW umur 25 Pak. Berangkat tuh Pak, kemana berangkat Pak? Ke Syam. Kalau ke Syam, anggap sekarang kita nih, ini kayak keluar negeri Pak. Karena naik onta tuh. Umur 25 Pak. Dan bukan cuma berangkat ke Syam, pulang bawa keuntungan nggak buat calon istrinya? Bawa. Jadi pebisnis yang handal. Karena ada orang-orang di luar sana yang memfitnah Rasulullah SAW senang sama janda kaya. Lah, Rasulullah SAW orang kaya Pak, pemuda kaya. Pinter bisnis. Kalau kita nggak belajar di fitnah begitu, iya juga ya. Tertipu kita sama hujah mereka. Karena kita nggak tahu bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ustadz, anak jenderal, ada jenderal yang nggak perang Pak ya? Banyak malah. Apa? Rasulullah SAW perang Pak. Dan maaf kalau jenderal biasanya di mana berdirinya? Belakang. Nah ini enggak ada cerita. Kira-kira kita kalau perang jenderal kita di depan semangat gak? Semangat. Ustadz, aneh miskin Ustadz. Rasulullah SAW pernah miskin Pak. Bahkan perutnya diganjal pakai apa? Batu tuh. Ada yang di sini pernah ganjal perutnya pakai batu karena lapar? Enggak, paling kebelet pipis ya. Enggak ada. Buka kulkas kalian. Stok sampai Ramadan lagi aman insya Allah. Ustadz, anak orang kaya. Rasulullah SAW pernah kaya Pak.
Sembelih unta berapa? Satu unta tahu Pak berapa? Yang bagus 200 juta, anggap yang biasa lah 40 juta. Bisa 4 miliar sendiri nih. Kita baru sapi limosin aja masuk di story IG nggak kelar-kelar tuh. Bye-bye jenggo, aku sembelih ya, dinaikin foto-foto. Rasulullah SAW nggak ada cerita gitu Bu. Hampir 4 miliar tuh. Ustadz, aneh suami Ustadz. Rasulullah SAW seorang suami, istrinya 9, bisa diatur adil semua. Kita istri 1 ke kajian aja. Tar dulu. Tunggu bini masuk kamar mandi katanya dia. Ayo, kita bisa contoh semua. Dan Allah jadikan Rasulnya yang kita teladani dari golongan manusia. Agar apa Pak? Agar kita bisa contoh semua. Rasulullah SAW perlu makan, perlu istirahat, ibadah juga, kerja juga. Kaum musyrikin membantah, kenapa enggak malaikat aja kata mereka. Dalam surat Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadza. Mereka mengatakan, apa ini? Hazar Rasul ini yaqulut ta'am, makan makanan. Wa yamshi fil aswaq, jalan di pasar-pasar. Mereka membantah. Mereka mengatakan laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhiran. Kalau seandainya, kenapa enggak malaikat aja? Lihat, kaum musyrikin selalu punya bantahan. Pak, malaikat enggak pengen makan, Pak. Enggak makan malaikat nih, enggak istirahat kayak kita nih. Enggak pengen punya HP boba, enggak pengen. Enggak pengen punya mobil listrik. Kayak kita nih enggak. Malaikat gak berbangga-bangga dengan anak. Malaikat gak pengen istrinya nambah. Ya kan? Kalau kita? Alisnya aja yang naik. Takut tidur di teras nanti. Yang itu bu, tuh bu. Suaminya siapa tuh bu? Iya kan? Beda. Malaikat memang Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Malaikat punya akal. Tapi mereka adalah makhluk yang patuh kepada Allah. Oleh karena itu kita harus benar-benar menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa bukti cinta yang seharusnya kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang harus benar-benar serius kita jalankan. Untuk menunjukkan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah, alhamdulillah, pertahankan, istiqomahlah sampai ajal datang menjemput. Tapi kalau belum, 1 atau 2 poin, ayo, sekarang waktunya kita perbaiki. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal, na'udzubillah. Yang pertama, kita harus mendahulukan, mengutamakan pendapat beliau alaihi salatu wassalam dari siapapun di muka bumi ini. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam manusia makhluk termulia Pak. Yang Allah bebaskan dari dosa. Yang sudah Allah cuci hatinya dengan air zam-zam. Berapa kali? Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu, berapa kali hati Rasulullah SAW dicuci? Hah? 3? Kebanyakan. Mana yang? Mana? Berani, harus berani nih. Bapak yang jawab. 2. Kapan? Sewaktu sedang menyusui di terus yang kedua? Ya pas kapan? Bukan pas remaja, bukan? Waduh. Pas apa? Itu udah jawabannya tadi. Pas perintah sholat turun itu? Hadiah buat Papa. Bapak kopi aja ya, karena kalau dikasih buku ini buat perempuan nanti. Nah, Fadol yang mau azan, silakan.
Nah, bismillah, kita lanjutkan lagi kembali sedikit. Jadi kita harus mendahulukan pendapat atau mengutamakan beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan siapapun di muka bumi ini. Jadi apabila ada pendapat ulama, ya, kiai, ustadz, habib, tuan guru, siapa lagi? Syekh, yang Gus, yang menyelisihi pendapat Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, gak layak kita ambil pendapat mereka. Imam Syafi'i, Pak, imam mazhab nih, bukan sembarang orang. Bahkan mengatakan seperti itu tadi di awal. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Jadi kita harus berhati-hati. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kaum muslimin telah sepakat, ijma' nih. Siapa yang telah jelas ajaran Rasulullah SAW baginya, maka tidak halal ketika dia meninggalkannya karena perkataan orang yang lain. Ada hadis Rasulullah SAW, hadis sahih seperti ini. Ada pendapat manusia lainnya seperti B misalnya, yang hadis sahih A, kalau dia memilih yang B, dikatakan tidak halal baginya. Yang kedua, bukti cinta kita adalah membenarkan segala yang disampaikan. Kemaksuman Nabi Muhammad SAW dari dusta, dari buhtan, ya, dari fitnah, sudah terbebaskan. Dan kita selalu harus membenarkan semua perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah berlalu, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Zaman dulu kita bingung, fitnah bisa tersebar begitu cepat, ya kan? Kok bisa? Tapi sekarang kita lihat, ya kan? Di sini ngetik di ujung negara lain yang puluhan ribu, ratusan ribu kilometer sampai, coba bayangkan, hitungan detik. Dan sudah dikabarkan dari 14 abad yang lalu. Dan semua kebenaran-kebenaran sudah terbukti. Walaupun belum terbukti, ketika disampaikan dari hadis sahih Rasulullah SAW, wajib kita terima. Gak usah nunggu ilmiahnya kan gini ya Ustaz. Gak perlu pakai ilmiah, gak ilmiah. Dikabarkan dalam hadis sahih, kalau ada gelas kita kecelup lalat, ya, disuruh apa? Celupkan lagi. Pakai logika dapat nggak? Nggak dapat. Tapi penelitian terakhir membuktikan di sisi sayap yang satunya si lalat itu ada penawar, ada antibakteri di situ. Coba bayangkan. Zaman dulu nggak ada mikroskop, Pak. Walaupun nggak terbukti secara ilmiah, tetap kita lakukan. Karena kita membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi semua yang disampaikan adalah wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengucapkan ini, Pak. Kita harus membenarkan segala yang disampaikan. Karena ada orang-orang zaman sekarang dengan hujahnya, dengan dalilnya, Islam sudah nggak relevan dengan zaman, kata mereka. Cocoknya zaman dulu, Islam cuma buat orang Arab. Ada nggak apa yang bilang gitu? Islam rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta semua nih.
yang di Bondowoso, ya kan, yang di Lahat, yang di mana-mana semua. Mereka mengatakan Islam adalah budaya. Bukan. Islam bukan budaya. Islam agama kita, pedoman hidup kita. Ketika mereka mengikatkan dengan budaya, berarti bisa terikat dengan waktu dan zaman. Dan kita nggak mau terima Islam dikatakan budaya, Pak. Lebih mulia daripada itu. Kalau budaya, orang zaman dulu, orang Jakarta kalau pagi makan apa zaman dulu? Hah? Nasi uduk. Zaman sekarang mie ayam, Pak, orang Jakarta. Orang di Amerika breakfast makan apa kalau pagi? Roti sama keju. Kita di sini di Duren Sawit kalau mau berangkat kerja makan roti sama keju. Masuk angin, numpang liwat katanya. Ini makanannya mana nih? Boleh pakai nasi katanya. Makan roti pakai nasi. Iya kan? Itu budaya. Islam bukan budaya. Islam untuk seluruh zaman, untuk seluruh tempat, untuk seluruh manusia. Yang ketiga, kita harus mencontoh Nabi SAW dan berpegang teguh pada petunjuk. Karena itu adalah bukti kita cinta kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kalau mengaku cinta sama Allah, gak ikut sama Rasulullah SAW, tandanya kurang cinta. Tandanya baru di mulut. Karena maaf, ada sebagian orang mengatakan, ngapain piara jenggot, Ustaz? Ada gak yang begitu, Pak? Kayak kambing aja, kata dia. Pak, Rasulullah SAW yang contohin, yang nyuruh. Tipiskan kumis, piara jenggot. Kalau mengikuti, kalau kita mengaku umatnya, bismillah. Kelihatan lebih ganteng juga, Pak, ya. Dan jenggot ini, kalau kita mengikuti, memeliharanya karena mengikuti Rasulullah SAW, pahalanya jalan terus gak? Jalan terus, bisa dicopot gak nih? Kayak gantungan kunci. Nggak bisa. Mau tidur copot dulu, nggak bisa. Insya Allah meteran pahalanya jalan terus. Anak-anak kecil aja dispidolin kata dia. Biar kayak Rasulullah SAW kata dia. Saking inginnya. Ayo, pakai peci, bismillah. Bangga kita jadi orang Islam. Agama terbaik di muka bumi. Kerja aja ya, kalau kerja apa ya? Disuruh masuk jam 7, berani nggak Pak datang jam setengah 11? Berani nggak? Nggak berani. Ada yang nyuruh kantor. Bisa dipecat kapan aja. Ini Allah yang perintahkan, Rasulnya yang memerintahkan. Kok masih ini, itu, ini. Karena ibadah ini hukum asalnya tauqifiyah. Ada perintahnya kita kerjakan, nggak ada perintahnya, alhamdulillah nggak usah kita kerjakan. Indah hidup kita. Ketika tauqifiyah, tandanya ibadah ini dibatasi, Pak. Ada batasnya. Beda dengan dunia. Dunia kalian lebih tahu. Selama tidak ada pelanggaran syariat, silahkan. Masuk waktu ini ya. Nah, mungkin itu ya bisa disampaikan dulu pada kesempatan kali ini. Silakan bagi yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Bapak. Ada mic gak? Bisa bantu? Apa Pak? Iya kasih mic. Sebentar Pak, sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada dalam Al-Quran dikatakan tentang 3 serangkai cinta. Manakala ada yang lain yang lebih dicintai, maka hukumnya dia fasik dan dapat azab. Kalimat itu berbunyi begini. Qul in kana ba'ukum azwajukum wa ashiratukum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa misaqatan ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Itu aja mohon penjelasan. Nah, dari yang Anda pahami ya, dari yang Anda dengar, bagaimana ketika ada orang-orang yang lebih mencintai mencintai istri-istrinya gitu Pak ya? Naam. Memang itu ciri-ciri orang yang fasik. Mau tahu buktinya Pak? Mau tahu buktinya? Dengar azan, gak berangkat sholat ke masjid, ya kan? Ada azan panggilan muazin apa panggilan Allah? Panggilan Allah. Tahu nggak boleh makan riba, tetap karena dia lebih cinta dengan dunia. Bahkan dia berani mengatakan, bagaimana mau punya rumah stat kalau nggak riba, kata dia. Subhanallah. Ketika narik ojol ya, HP bunyi tang-tong, berangkat tuh dia. Nggak pakai pikir-pikir, dia udah kebayang ini berapa uangnya. Panggilan azan ntar aja, sama kayak kemarin. Orang-orang fasik seperti itu. Dan kita harus berhati-hati. Orang fasik itu, orang yang berbuat dosa Pak. Tapi bukan berarti keluar dari Islam, bukan. Tugas kita menghindari jangan sampai kita menjadi orang yang fasik. Bukti cinta kita pada Allah dan Rasulnya, kita hadir di kajian, mempelajari kisah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pedoman yang penting untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Mungkin itu. Nah, Pak, cinta Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, jelas. Ini kita, jihad nggak dibelajar? Jihad itu tergantung waktu, tergantung zaman. Ketika terlalu banyak fitnah, syubhat dan beredar, itu jihad belajar menuntut ilmu itu lebih mulia dibandingkan jihad di medan perang. Tapi ketika kaum muslimin diperangi dan segala macam, itu jihad di medan perang itu jauh lebih mulia. Jadi jihad itu bukan melulu pasti harus membunuh, tapi bagaimana disesuaikan dengan waktunya, apa yang diperlukan. Selama kita menegakkan kalimat Allah, itu jihad sesungguhnya. Dan jihad ini bertingkat-tingkat, bukan langsung. Bahkan di Al-Quran dikatakan, jika ada sebagian berangkat jihad, yang sebagiannya ngapain? Belajar. Biar apa nanti? Biar nanti yang balik bisa ngajarin. Di situ kita, kaum muslimin itu harus menyatu, harus bisa saling mengisi kekosongan satu sama lain. Wallahu ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan bagi ada yang mau bertanya lagi. Nah, silakan Pak. Sama namanya Pak, biar anak kenal juga nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta kepada Rasulullah tadi. Nah, melebihi daripada cinta kepada diri kita, orang tua kita, bahkan anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali, Ustaz. Nah, maknanya ini cintai Rasul melebihi dari diri kita, arti jiwa raga kita. Saya benar. Kalau begitu, bagaimana cara kita mencinta kepada Rasulullah? Tadi step-stepnya sudah dikasih tahu. Nah, tapi Ana melihat, Ustaz, mencintai Rasulullah. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah. Satu. Nah, Rasulullah yang memberikan petunjuk kita untuk masuk ke surganya Allah. Benar. Berdasarkan ayat yang Allah sampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, wa itu yang tadi yaghfir dijelaskan lakum seperti itu. wallahu rahim. Nah. Satu ayat itu aja cukup, Ustaz. Sahih. Anda melihat bagaimana untuk mencintai kepada Allah, maka ikuti Muhammad. Sahih. Allah akan mencintai kita. Berarti Rasulullah lah yang mengenalkan kita kepada Allah. Benar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Anda sampaikan di awal, agama Islam ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tadi Anda Kalau sampaikan. begitu Nah, kita mencintai Rasulullah. mencintai Rasulullah SAW dibandingkan diri kita sendiri banyak contohnya, Pak. Wafik barakah. Contohnya banyak, Pak. Ketika kita lagi mau tidur, ya kan, Rasulullah SAW ajarkan baca doa, ya kan? Bukannya lihat HP. Kalau cinta sama diri sendiri, enakan sebelum tidur ngapain? Scroll, ser. Tapi ketika kita sadar, baca doa, ya kan? Ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca trikul, ya kan? Itu bukti cinta. Bukan poligami mulu bahasannya. Adut lagi bahasannya. Ini sunnah, Ustaz. Siwakan aja belum ente mau. Memang nggak harus siwakan dulu kalau mau punya istri lagi, bukan. Tapi siwakan ini nggak ada nyawa, itu aja hilang terus di kantong. Ini mau nambah istri pikirannya. Masih jauh babnya tuh. Setuju Bu ya? Tuh setuju ibu-ibu. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita mengimplementasikan itiba Rasul, ini kan banyak nih Ustaz. Nah, Artinya kita mencontoh perilaku, terus dorongan Rasul untuk melaksanakannya gitu loh. Ada style, ada ibadah, bagaimana cara ibadah. Ini bonus pahalanya sama nggak ya? Ketika kita Rasul menyuruh kita beribadah dengan kita mengikutin kayak rambut Rasul. Ini kan kita tetap aja sama ya, klasifikasinya sama sunnah dan berpahala. Tapi ada nggak bonus dari kalau kita mengimplementasikan ibadah sama dengan style atau yang lain gitu loh? Jadi gini, wa iyyakum barakallahu fik. Ketika jenggot ini style apa perintah? Kita bahas coba. Kita telah contoh-contoh teknis. Style apa ibadah? Ibadah. Karena Rasulullah perintahkan, bahkan dikatakan untuk menyelisih kaum Yahudi. Walaupun tidak ada kata-kata untuk menyelisih kaum Yahudi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam katakan peliharalah jenggot, udah cukup sebenarnya buat kita. Beda dengan gaya rambut, ya. Gaya rambut bukan perintah. Karena tidak ada perintah satupun yang Anda temukan yang memerintahkan, ayo kalian panjangkan rambut seperti aku. Karena ada sebagian orang-orang berpikir Rasulullah SAW pernah rambut panjang, jadi ini mengikuti Rasulullah SAW. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika rambut panjang itu bukan karena memang diniatkan. Kadang kan lagi perang, lagi ini, lagi itu. Jadi kita harus paham nih, mana yang budaya, mana yang bukan. Mana yang bab perintah. Kalau perintah jelas, ketika kita kerjakan mendapatkan pahala ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Tapi kalau bab budaya yang nggak ada perintahnya, cuma sekedar ikut-ikutan, wallahu ta'ala, itu lain. Tapi kalau dalam bab ibadah apalagi? Bab ibadah apalagi? Tentu lebih mulia. Oleh karena itu kita jadi orang-orang yang membela ajaran Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya benar-benar. Dan sebagai penutup, karena zaman sekarang membela Rasulullah SAW harus lebih serius lagi kita. Ada orang-orang yang berani mencela para sahabat. Mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mencela Abu Bakar, mencela Aisyah radhiyallahu anha. Ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di batin mereka sesungguhnya sedang mencela risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu ketika Rafidhah menghina Aisyah radhiyallahu anha, Imam Al-Hakim mengatakan riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha itu ada 1/4 syariat kita, Pak. Ketika mereka mencela perawi ini ada tujuannya agar apa?
agar seperempat syariat kita dihapuskan. Itu cara mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan Bapak cuma kira mencela perawi biasa. Lah, ada tujuannya mereka tuh. Mari kita sama-sama bersatu, Pak, menjaga diri kita. Jangan sampai terkena syubhat-syubhat itu. Karena zaman sekarang syubhat itu bukan dari perdebatan antara orang ini sama orang itu, bukan. Dia bisa masuk 24 jam ke HP kita nih. Yang kita lihat, iya ya, kayaknya bener nih. Geser tuh pelan-pelan tuh. Jaga benar-benar akidah kita. Jangan mudah terprovokasi. Apalagi tulisannya renungan only, no debat. Itu kata-kata mereka untuk agar kita menjadi, iya ya. Apalagi kalau kita nggak ada defense, nggak ada pertahanan. Banyak mereka menggunakan hujah-hujah asal-asalan dalam bab faraid. Mereka mengatakan orang Islam nih zolim. Masa perempuan cuma dapat setengah? Lihat, orang Islam yang nggak belajar bab faraid, dia akan mengatakan, iya ya, perempuan harusnya sama. Dia akan mengatakan seperti itu karena dia nggak tahu dalemannya ilmu waris. Faraid itu ilmu waris. Dalemannya wanita ini duluan, Pak, dapatnya, Pak. Laki-laki ini asoba terakhir. Kalau ada rezekinya dapat, kalau enggak nol bisa jadi malah. Jadi jangan kira kalau satu level baru. Tapi kalau beda level, ada paman, ada anak perempuan, ada ini, ada itu. Ini perempuan-perempuan dapat dulu. Dan mereka orang-orang liberal itu nggak paham. Nah, ketika kita belajar, kita bisa paham tuh. Bagaimana mereka mengatakan Rasulullah SAW berbuat zalim ketika menikah dengan anak kecil umur 9 tahun, 6 tahun kata mereka. Iya kan? Ada yang mengatakan seperti itu kan? Kalau kita nggak punya hujah, kita nggak belajar, akan tergerus cinta kita, akan terbawa dengan pemikiran mereka. Nauzubillah. Oleh karena itu, ana menyarankan, ketika kita wajib mencintai Rasulullah SAW, mengenal sejarahnya. Dari mana kita mengenal sejarah? Mempelajari sirah nabawiyah. Memang mempelajari tafsir Al-Quran penting, tapi jangan pernah meninggalkan pelajaran sirah nabawiyah. Karena dalam sirah nabawiyah itu bukan cuma sekedar kisah begini begitu seperti Pangeran Diponegoro begini, Imam Bonjol begini, bukan. Tapi ada hikmah-hikmah penting yang sangat mulia untuk kehidupan kita zaman sekarang, relate, nyambung benar-benar. Contoh apa kemarin? Oh, pemindahan kiblat. Ketika pemindahan kiblat, para sahabat ngikut, Pak. Lagi sholat zuhur baru 2 rakaat, balik. Yang perempuan ganti soft, yang laki-laki ganti soft. Balik semua, ngadep ke Ka'bah. Tadinya ngadep Baitul Maqdis. Apa kata orang-orang musyrik? Mereka pindah ke Ka'bah. Sekarang mereka tahu kalau agama kita yang benar. Apa kata orang-orang Yahudi? Mereka ajaran yang salah. Karena mereka meninggalkan Ka'bahnya nabi-nabi terdahulu. Coba bayangkan. Apa kata orang-orang munafik? Ini nabi pelin-pelan, dulunya ke sana, sekarangnya ke sini. Coba lihat. Dan fitnah keraguan-raguan itu zaman sekarang masih banyak. Ada orang-orang Islam ngakunya, yang mengatakan bahwa Islam ini udah gak relevan sama zaman. Ada kan? Gak usah sebut merek deh. Kita direkam ya? Direkam gak? Hah? Direkam? Nah, hati-hati berarti. Iya, ada. Ada yang mengatakan apa lagi tuh kemarin? Macam-macam deh, Pak. Kalau kita gak kuat-kuat banget, kalau gak paham-paham banget, geser tuh. Profesor ini, itu. Lulusan ini, itu. Oleh karena itu, ayo mari pelajari sirah. Dan mempelajari sirah bukan sekedar selesai halamannya, tapi bagaimana kita menyangkutkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita benar-benar implementasikan. Ketika para sahabat nggak ragu-ragu, muter Ka'bah tuh, muter kiblat afwan. Kita harus seperti para sahabat. Ketika kita nggak tahu dan kita disampaikan, ini loh dalilnya dari hadis sahih Rasulullah SAW. Bismillah udah. Nggak pakai pilih-pilih, nggak pakai nunggu-nunggu. Sahabat nggak nunggu selesai salam, Pak, baru tanya,
Rasul lupa ya kenapa tiba-tiba ngadep sana? Enggak pakai begitu Pak. Patuh tuh, sami'na wa ata'na. Kita kadang disampaikan, ini hadis Rasulullah SAW loh, hadis sahih loh. Ntar dulu ya, Anda coba istihorohin dulu. Udah jelas. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, nggak pakai pilih-pilih. Oleh karena itu, marilah kita terus mempelajari agar tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berikan ganjaran pahala yang berlimpah. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.